Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulinuha. Saya dari kelas A31 dengan nomor NIM 22811313502. Pada video kali ini saya membuat video terkait tentang instruksi dari Bapak dosen terkait tugas UAS mata kuliah fikih. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan pada video ini adalah terkait hukum media sosial menurut tinjauan fikih dan pendapat para ulama. Media sosial atau yang sering kita kenal dengan istilah medsos telah menjadi bagian integral, artinya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dalam perspektif Islam, penggunaan media sosial memerlukan pengkajian mendalam berdasarkan prinsip syariat, terutama karena media sosial ini dapat membawa manfaat sekaligus madharat. Media sosial bisa membawa kemanfaatan dan juga bisa membawa kemadharatan, tergantung dari siapa yang menggunakan media sosial tersebut. Selanjutnya terkait tentang tinjauan fikih dalam bermedia sosial. Dalam fikih sendiri, sesuatu yang baru itu disebut dengan al-masail al-mustajaddah. Sesuatu yang baru artinya fikih kontemporer, fikih-fikih yang datangnya belakangan. Untuk hukumnya itu berdasarkan kaidah usul dan juga tujuan syariatnya atau maqasidus syariah. Media sosial sendiri termasuk salah satu bentuk alat komunikasi yang modern. Artinya media sosial itu datang belakangan. Media sosial itu merupakan salah satu media yang datangnya baru, di mana hukum dalam menggunakan media sosial sendiri itu terbagi atas bagaimana seseorang menggunakan media sosial tersebut. Karena dalam media sosial sendiri itu dia bisa memberi efek satu kemanfaatan, artinya memberi manfaat yang baik. Bisa saja media sosial memberi madharat. Nah, yang pertama, ketika media sosial memberi efek kemanfaatan bagi orang yang menggunakan atau orang yang memakai media sosial tersebut, ataupun manfaat tersebut bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi tidak hanya orang yang menggunakan. Seperti contoh, media sosial yang bisa membawa kemanfaatan bagi orang yang menggunakan dan juga orang lain. Seperti contohnya adalah media sosial yang kita gunakan untuk mensyiarkan agama Islam. Jadi sekarang itu banyak ya terkait tentang syiar agama menggunakan media sosial, karena memang sudah zamannya. Jikalau kita masih menggunakan metode yang lama, maka kita akan tertinggal. Berarti media sosial membawa perubahan, membawa sebuah angin segar untuk lebih luas lagi dalam berdakwah, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini. Terus contoh lagi, media sosial yang memberi efek kebaikan. Contoh, dengan adanya media sosial, kita memiliki teman, kita memiliki saudara, kita memiliki kerabat yang mana jarak tempuh kita dengan kerabat kita itu sangat jauh, akan tetapi bisa menjadi dekat. Silaturahmi kita tetap terjalin, tidak terputus berkat adanya media sosial. Jadi bisa mendekatkan saudara-saudara kita yang jauh, bisa menyambung dan mempererat tali silaturahmi antara satu orang dengan orang yang lain. Berarti media sosial dalam hal ini membawa peranan yang baik. Dan ketika media sosial membawa peranan yang baik, maka itu sah-sah saja. Artinya dalam Islam diperbolehkan jikalau
hal itu memang membawa perubahan atau membawa sesuatu yang lebih baik. Seperti dalam kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi tetap mempertahankan konsistensi kebaikan dan merevisi atau mengganti dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu. Oke, terkait yang kedua, jikalau datangnya media sosial itu membawa kemaldorotan, bahkan ironisnya lagi adanya media sosial bisa membawa kita dalam kemaksiatan, maka itu yang diharamkan. Nah, dalam hal ini contoh daripada media sosial yang bisa membawa kemaldorotan banyak ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu sekarang hobi memposting foto, hobi bergaya di media sosial, hobi berselancar di media sosial sampai lupa kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Itu pun juga efek buruk dari media sosial. Selain itu, tadi di awal pada efek yang baik sudah saya jelaskan sedikit, bisa menyambung tali silaturahmi apabila di dalamnya dibuat untuk kegiatan yang positif. Tapi yang namanya orang itu ketika berkumpul melalui media maya, media sosial atau secara langsung, itu pasti melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak disengaja, seperti ghibah contohnya. Jadi sekarang adanya media sosial itu rawan sekali terjadi ghibah online. Jadi ghibahnya menggunakan media sosial. Nah, itu yang sangat kita perhatikan, artinya sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena apa? Karena jikalau media sosial kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka hukum bermedia sosial menjadi haram. Karena apa yang timbul darinya? Yang timbul darinya adalah kemadharatan. Selain daripada ghibah melalui media sosial, ada lagi contoh yang lain terkait efek negatif dari media sosial. Sangat ada. Contoh yang lain adalah menyebarkan konten-konten haram, menyebarkan konten-konten yang dilarang oleh agama. Contohnya apa? Contohnya adalah video-video yang mungkin tidak layak untuk ditampilkan di publik. Itu pun sekarang sangat mudah diakses. Karena apa? Karena memang kita difasilitasi yang namanya media sosial. Jadi terkait hukum bermedia sosial, kita lihat dulu innamal a'malu binniyat. Kita lihat niat seseorang menggunakan media sosial itu untuk apa. Jikalau penggunaan media sosial memberikan dampak positif, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan kalau positifnya itu sangat urgent, maka bisa saja menjadi wajib. Karena dalam fikih itu hukum bisa elastis ya, sesuai dengan kondisi. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Yang kedua adalah terkait tentang media sosial yang membawa maldorot atau membawa efek negatif. Maka itu jelas-jelas diharamkan secara hukum fikih. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait tentang hukum penggunaan media sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.